Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah ritual yang rutin dilakukan oleh para habib di Yaman, di mana mereka setiap tahunnya mengadakan ziarah ke kubur atau makam Nabi Hud. Tak jarang banyak orang awam bukannya datang ke kubur untuk mendoakan orang yang sudah mati, malah mereka ke sana berharap barokah. Bagi pandangan ulama salaf, tentu ritual ini termasuk tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Bahkan banyak yang bersafar datang dari jauh hanya untuk mengikuti kegiatan ziarah kubur ini dengan mengharap barokah dan keutamaan. Padahal Rasulullah SAW melarang umatnya untuk melakukan safar ke tempat selain daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur ini terlarang di dalam syariat. Karena ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh karena keutamaan satu tempat atau keutamaan makhluk kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tanpa kita sadari, ziarah kubur ini lama-lama akan bisa menimbulkan dampak buruk untuk generasi umat berikutnya. Yang awalnya sekarang mereka hanya bertawasul, nanti lama-lama mereka bisa-bisa menyembah kubur itu sendiri. Inilah yang ditakutkan oleh para ulama salaf terjadi, supaya tidak seperti kaum Nasrani yang dulu awalnya mereka mengaku Nabi Isa sebagai utusan Allah. Lama-lama seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan zaman, Nabi Isa mereka anggap sebagai Tuhan. Baik teman sunnah, untuk penjelasan lebih lengkapnya mari kita simak penjelasan Ustadz Yazid Jawas rahimahullah tentang ziarah kubur ini. Semoga kita bisa mengambil ilmunya. Kalau ada orang ziarah kubur tujuannya dia untuk berdoa di sana, minta-minta di sana, jatuhnya syirik. Maka saya sebutkan yang dilarang ini dalam ziarah kubur dua macam. Yang pertama, perbuatan yang diharamkan dan merupakan sarana kepada kesyirikan, artinya jalan kepada kesyirikan. Seperti apa? Meminta berkah kepada penghuni kubur, tawasul kepada Allah melalui penghuni kubur, sholat di sisi kubur, meninggikan kubur, membangun kubur, dan yang lainnya. Yang kedua, syirik besar. Seperti apa syirik besar? Berdoa kepada penghuni kubur, maksudnya minta kepada penghuni kubur, istighatsah, minta tolong kepada sulit kepada mereka. Ini masih ada apa tidak? Masih banyak kaum muslimin yang mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap oleh mereka wali atau kuburan keramat atau yang lainnya. Itu mereka datang ke sana, istighatsah, minta tolong saat sulit, minta jabatan. Apalagi nanti waktu pemilihan ini, ya, pilkada, itu banyak yang datang ke kubur-kubur itu, banyak sekali, minta supaya dipilih dia. Kalau kita lihat seperti itu, bagaimana jadi pemimpin? Akalnya nggak waras. Ini pemimpin. Masa minta kepada penghuni kubur? Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin yang maha hidup, Hayyun la yamut, yang hidup yang tidak akan mati. Tapi kok minta kepada penghuni kubur? Minta rezeki, minta supaya dimudahkan jodohnya, supaya laris dagangannya, supaya langgeng kedudukannya, dan yang lainnya. Ini syirik. Syirkun akbar ini. Atau minta kebutuhan dunia maupun akhirat. Perbuatannya syirik besar, seperti yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Ini masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Saya sebutkan tentang sabda Nabi ini 5 hari menjelang wafat. Itu Nabi membantah 2 kelompok yang besar, yang mereka ini sesat, dan sebagian ulama mengatakan kafir. Antum lihat di halaman 251, halaman 251, kandungan bab yang ke-11. Yang ke-11, khutbah yang sampaikan Nabi SAW pada waktu 5 hari sebelum wafat beliau, mengandung bantahan terhadap 2 kelompok yang mereka ini adalah ahli bid'ah yang paling jelek. Ahli bid'ah yang paling jelek. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa mereka ini di luar 72 golongan dalam umat Islam. Yaitu yang pertama Rafidhah, yaitu Syiah. Yang kedua Jahmiyah. Dengan Rafidhah telah terjadi kemusyrikan dan penyembahan kuburan, dan mereka pertama kali yang membangun masjid di atas kuburan. Kalau Jahmiyah, mereka yang pertama kali mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu Jahmiyah. Anda perhatikan, ini perbuatan ini, menyembah kubur ini, dilakukan juga oleh siapa? Oleh kaum muslimin dan oleh dai-dai yang menyesatkan. Anda perhatikan, di tengah-tengah umat Islam ini ada dai-dai yang menyesatkan, yang mengajak manusia kepada apa? Mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada bid'ah, mengajak manusia kepada kefasikan. Kita lihat keterangannya. Bukan kata saya, kata dalil. Perhatikan tuh, kata dalil.
Antum lihat halaman 275. Di pembahasan yang keberapa tadi kita masuk? Yang keempat ya. Antum lihat di halaman 275. Ini sabda Nabi SAW. Nabi bersabda SAW. Nabi bersabda SAW. Dan sungguhnya yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah imam-imam, pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat itu tidak akan terjadi sebelum ada satu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik, dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi. Padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi sudahku. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela kebenaran. Kata Nabi SAW, sungguh demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegas membela al-haq, kebenaran, dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka itu tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Tirmidzi. Hadis ini sahih. Demikianlah video kita di kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.